Selanjutnya kita masuk ke bagian Add Extension. Nah, kita sudah belajar juga di salah satu video sebelumnya mengenai Add Extension. Jadi ini merupakan fitur yang sangat bagus untuk meningkatkan nilai CTR atau click-through rate. Karena iklan kita nanti akan tampil dengan tampilan yang lebih menarik dan lebih besar ukurannya. Nah, di sini ada berbagai macam Add Extension. Nah, nanti teman-teman bisa coba salah satunya atau gunakan banyak dalam waktu yang bersamaan. Nah, biasanya saya pilih yang side link, lalu yang call, dan yang call out. Nah, untuk yang side link ini, nanti iklan kita itu ada link atau tulisan yang kalau diklik itu akan menuju ke suatu halaman tertentu. Nah, ini cocoknya jika website kita memiliki beberapa page, beberapa halaman seperti itu. Nah, di sini nanti tinggal, kalau misalkan sudah dibuat, tinggal dimasukkan ke sini. Kalau misalkan belum, tinggal klik New Site Link, masukkan namanya, misalkan di sini saya jual tas kulit online. Misalkan saya buat tas impor Korea, misalkan seperti itu. Lalu di sini nama websitenya, misalkan ini nama website kita jualtasonline.com gitu ya. Lalu untuk yang tas impor Korea ini misalkan jualtasonline.com/Korea. Ini tinggal diklik, lalu nah ini URL for mobile, masukkan juga yang sama seperti itu, lalu tinggal diklik save. Nah, ini contohnya misalkan save. Nah, nanti akan tampil di sini tas impor Korea. Nah, kita bisa pilih atau kita buat sampai 6 site link seperti itu. Jadi tinggal tambahkan saja misalkan halaman lainnya sampai jumlah di sini maksimal 6. Itu. Nah, ini untuk yang site link. Lalu yang call. Call ini gunanya jika kita ingin menaruh nomor telepon di iklan kita. Karena terkadang orang akan langsung menelpon kita ketika melihat iklan kita yang tayang di Google tanpa perlu membuka iklan itu. Nah, inilah gunanya call. Nah, jika bisnis teman-teman juga merupakan salah satu bisnis di mana pelanggan menelpon Anda, maka Anda juga bisa menggunakan call extension ini. Jadi tinggal klik. Nah, di sini tinggal masukkan nomor telepon teman-teman, misalnya new phone number. Ini Indonesia. Masukkan di sini nomornya 081. Misalkan nomornya seperti itu. Nah, seperti itu. Langsung di save. Seperti itu. Nah, nanti akan muncul di sini. Ini artinya nomornya sudah dipilih. Dan ketika iklan tayang, nanti nomornya akan muncul di sebelah iklan tersebut. Itulah gunanya call extension. Lalu ekstensi selanjutnya yang biasa saya gunakan yaitu call out. Call out ini gunanya untuk menambah deskripsi dari iklan kita. Nah, misalkan ini untuk jual tas kulit online, misalkan kita buat new call out. Misalkan murah dan terpercaya, seperti itu. Lalu diklik save, nanti akan muncul di sini. Nah, teman-teman bisa buat call out-nya itu minimal 2 call out, bisa juga lebih. Yang penting call out-nya itu sesuai dengan bisnis masing-masing. Nah, itulah Add Extension. Lalu di bawahnya
ini kita bisa set schedule atau iklan kita, atau jadwal iklan kita tayang. Nah, inilah kelebihan kalau tadi kita memilih di campaign, di bagian campaign itu yang pertama kan ada pilihan itu standar sama all features. Nah, kalau kita pilih standar, maka otomatis ad scheduling ini tidak akan muncul. Namun karena kita pilih all features, ad scheduling ini bisa kita set. Nah, contohnya di sini kita akan pilih jam-jam di mana iklan kita akan tayang. Misalkan kita ingin iklan kita tayang di jam-jam sibuk. Misalkan Senin sampai Jumat dari jam misalkan jam 9. Ini lihat time zone-nya ya, masing-masing beda-beda. Kebetulan ini time zone saya Singapura. Jadi ini saya pilih misalkan jam 10 sampai jam 6 sore. Yang Tuesday juga gitu, sama. Kan ini kita ingin iklannya tayang dari jam 10 sampai jam 6 sore. Jadi ini sama semua, 10 sampai 6. Senin sampai Rabu saya pilih 10 sampai 6 semua. Maaf, Senin sampai Jumat maksudnya. 10 sampai 6. Nah, lalu di hari Sabtu dan Minggu misalkan saya pilih 10 sampai jam 11 malam. Nah, seperti itu. Minggu juga 10 pagi sampai 11 malam. Nah, tentunya teman-teman bisa sesuaikan dengan bisnis masing-masing. Seperti itu. Ini pilih yang 12 hour, boleh juga yang 24 hour. Nah, biasanya itu saja yang saya pilih. Kalau sudah, klik Save and Continue. Nah, selanjutnya setelah kita membuat campaign, seperti di slide-slide sebelumnya, kita pernah belajar mengenai struktur iklan. Nah, setelah kita membuat campaign, maka di dalam campaign itu kita bisa membuat banyak ad group. Nah, ad group ini gunanya adalah untuk mengelompokkan kata kunci yang mirip atau sejenis. Kita gabungkan menjadi satu ad group, sehingga nanti kita akan bisa membuat teks iklan yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Seperti itu. Nah, ini kita anggap di sini namanya ad group 1. Nah, kita belum punya keyword. Di sini misalkan kita reset dulu kata kuncinya. Ini misalkan kita klik tools. Di sini bisa juga pilih keyword planner. Atau teman-teman bisa langsung menuju ke website Google Keyword Planner. Misalkan di sini tinggal diketikkan Google Keyword itu. Nah, kita masuk lewat sini saja supaya tidak mengganggu iklan yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan menjual tas kulit online ya, sebagai contohnya. Ini hanya contoh saja supaya teman-teman bisa paham mengenai alur membuat iklan di Google AdWords. Ya, tunggu dulu sebentar, ini masih loading. Nah, sekarang kita akan reset kata kunci. Nah, sini kita pilih, lalu kita masukkan jual tas kulit online, atau jual tas kulit saja. Kita pilih targetnya Indonesia, lalu bahasanya English dan Indonesia. Kita pilih Get Ideas. Nah, kita pilih yang bahasa Indonesia saja.
Nah, di sini kita akan melihat banyak parameter untuk setiap kata kunci. Di sini ada average monthly searches, di sini, yang mana ini menunjukkan jumlah pencari kata kunci tersebut setiap bulan. Lalu ini tingkat kompetisinya, medium, apa tinggi, apa rendah. Lalu ini bid yang disarankan ketika kita membuat iklan, yaitu sebesar 2.494. Nah, di sini ada banyak sekali kata kunci atau ide kata kunci yang berkaitan dengan video sebelumnya. Kita sudah pernah membahas mengenai riset kata kunci, di mana dalam hal ini kita akan mengincar buying keyword, artinya kata kunci yang biasa diketikkan orang untuk membeli sesuatu. Nah, di sini kita akan cari kata kunci apa yang memiliki buying keyword. Nah, atau di sini ini ada dua jenis, yaitu keyword ideas dan ad group ideas. Ini kita bisa pilih salah satu ya. Nah, di sini misalkan kita pilihnya tas branded murah. Ini bisa jadi salah satu buying keyword. Kita copy, kita masukkan dulu ke listnya. Tas branded murah. Lalu yang kedua, misalkan jual tas online. Ini misalkan yang kedua. Lalu yang selanjutnya, toko tas online. Selanjutnya, jual tas branded. Selanjutnya, nah ini di sini hanya terlihat 30 kata kunci saja. Padahal sebenarnya masih banyak ada kata kunci lain yang berkaitan dengan tas kulit. Ini ada tombol next, kita klik next. Jadi dia akan dibawa, kita akan dibawa ke halaman berikutnya. Kita cari lagi. Misalkan jual tas murah. Nah, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya kata kunci buying keyword yang berkaitan dengan produk atau jasa yang teman-teman jual. Itu. Jadi misalkan ini sudah ada 100 kata kunci. Nah, nanti selanjutnya teman-teman akan kelompokkan kata kunci itu ke dalam satu ad group. Nah, misalkan di sini kita coba cari lagi ya, sampai ketemu 10 buying keyword. Misalkan grosir tas murah. Lalu jual tas wanita. Lalu tas impor murah. Lalu harga tas wanita. Lalu tas murah online. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, misalkan ini sudah ada banyak kata kunci. Nah, kita sekarang kelompokkan. Kita buat dalam Microsoft Excel. Kita buat ini yang pertama, add group. Lalu di sini keyword. Nah, misalkan ini kata keyword add group yang pertama. Misalkan depannya ada kata jual tas. Maka di sini buat add group. Lalu kata kuncinya kita masukkan semua yang mengandung jual tas. Misalkan jual tas online. Lalu selanjutnya jual tas branded. Lalu yang selanjutnya jual tas murah. Lalu yang selanjutnya jual tas wanita.
Setelah selesai, misalkan kita sudah mendapatkan banyak kata kunci, lalu kita buat yang add group selanjutnya. Misalkan di sini, misalkan tas branded. Nah, kita masukkan semua kata kunci yang mengandung tas branded. Misalkan tas branded murah. Misalkan lagi tas branded berkualitas. Misalkan lagi tas branded wanita, dan seterusnya. Itu juga untuk add group yang berikutnya. Kita sama intinya kita mengelompokkan kata kunci yang mirip ke dalam satu add group, sehingga nanti kita bisa membuat iklan. Ini iklan, nanti yang mirip-mirip seperti ini. Nah, ini untuk add groupnya ini bisa berbeda-beda ya, artinya nggak harus kata yang di depan ini yang kita jadikan add group. Jadi terserah teman-teman, intinya kita di sini mengelompokkan kata kunci yang mirip agar iklan kita nanti relevan dengan kata kuncinya seperti itu.